Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba memaparkan jawaban kelompok kami atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2B. Namun, sebelum masuk ke pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2A. Yang pertama, ada Kak Batia Rahman. Yang kedua, ada Kak Delsa Rahmawati. Yang ketiga, ada saya sendiri Lukmanul Hakim Al-Khairi. Yang keempat, ada Kak Tata Veronica. Yang kelima, ada Kak Riki Agung Wicaksono. Lalu yang keenam, ada Kak Arlinda Paradisa. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja pada video yang pertama terkait dengan manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2B dengan saya sendiri Saskia Sasadivananda, kemudian ada Kak Roymond Victor OG, kemudian ada Kak Krisantus Rangyageda Anandita, kemudian ada Kak Rizka Arya Windowati, dan terakhir ada Krestu Rante Baraalu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu terkait dengan kecurangan yang terjadi dalam rekrutmen ASN di Indonesia. Nah, berita pertama itu terkait dengan manajemen ASN, di mana oknum ASN terlibat dalam tindakan kecurangan dalam seleksi ASN ini, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Santus dan Kak Roymond. Nah, selanjutnya terkait dengan Smart ASN, ini terkait dengan berita modus remote access di dalam seleksi ASN ini, kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Rizka dan Kak Restu. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada video berikut, kita akan melihat berita terkait manajemen ASN. Dalam hal ini, adanya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan etika profesi. Informasi lain, saudara, oknum aparatur sipil negara di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena penipuan penerimaan CPNS. Ia menjanjikan korbannya bisa lolos CPNS asalkan membayar ratusan juta rupiah. Oknum ASN pemerintah Kabupaten Ngawi ditangkap di Madiun setelah sempat kabur dan juga bersembunyi. Pelaku dilaporkan korbannya atas tindak penipuan penerimaan CPNS. Pelaku menjanjikan korban lolos CPNS asalkan menyetor uang ratusan juta rupiah. Belakangan, nama korban tidak tercantum dalam daftar CPNS yang lolos. Diduga masih ada korban penipuan CPNS lain yang belum melapor. Kenal dekat dengan Pak Sujono ya, dia menyampaikan kalau punya link mungkin ke Kemenkumham untuk memasukkan orang sebagai PNS kan, seperti itu. Nah, akhirnya Pak Sujono ini mungkin yakin dengan si pelaku karena mungkin teman dekat. Nah, akhirnya berani untuk mengeluarkan sejumlah uang supaya pejabat yang berdinas di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu ini digelandang ke Mapores Bengkulu usai ditangkap personil Satreskrim. Oknum ASN berinisial HB dilaporkan oleh 3 orang korbannya yang gagal dijadikan calon pegawai negeri sipil, serta kasus jual beli jabatan yang dijanjikan pelaku. Tak tanggung-tanggung, dari memperdaya 3 orang korbannya, pelaku meraup hingga 800 juta rupiah. Sejumlah dokumen perjanjian dan bukti transfer uang dari korban ke pelaku disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kita telah menangkap seorang oknum ASN yang sekarang bekerja sebagai Kabak Fasilitas Anggaran dan Pegawai Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu. Yang bersangkutan ini melakukan penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, ya, dengan bukti kwitansi, ya, dengan jumlah total 145 juta rupiah. Itu hanya di satu laporan. Masih ada laporan lain, yaitu yang ada di Pidum 4 dan juga di Polsek Muara Bangkahulu.
Saat ini polisi masih mendalami kasus penipuan dengan modus dijanjikan lolos CPNS serta jual beli jabatan yang dilakukan oknum ASN ini. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Penyalahgunaan kewenangan sebagai seorang ASN sering terjadi setiap kali dilaksanakan penerimaan CPNS. Padahal, sistem yang digunakan saat ini sudah sangat transparan dan akuntabel. Pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan seorang ASN dapat menyalahgunakan jabatan yang diberikan? Kedua, berikan solusi yang dapat dilakukan agar setiap ASN tidak dengan mudah menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Baik, itu video yang pertama terkait manajemen ASN, dan berikut jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih. Ada beberapa alasan yang menjadikan seorang ASN menyalahgunakan jabatannya. Yang pertama, yaitu terlalu mementingkan kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya tanpa memperhatikan bahwa tindakannya merugikan orang lain. Yang kedua, seperti yang kita tahu, individu atau oknum kebanyakan menyalahgunakan kewenangan jabatannya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang ketiga, oknum yang melakukan penyelewengan kekuasaan ini biasanya adalah ASN yang mendapatkan jabatannya dengan cara praktek suap. Jadi, dia melakukan ini untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk mendapatkan jabatannya terlebih dahulu. Selanjutnya, mungkin rendahnya nilai moralitas sebagai ASN. Salah satu contohnya, seorang ASN lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian poin selanjutnya, tindak pidana yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan apa manfaat yang sudah dirasakan oleh para korupsi. Nah, seringkali koruptor di sini itu biasanya melakukan upaya-upaya untuk membeli atau melakukan suap terhadap hakim untuk meringankan masa tahanannya di penjara. Baik, untuk pertanyaan kedua, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, itu solusi yang dapat dilakukan agar setiap ASN tidak dengan mudah menyalahgunakan kewenangan jabatannya adalah yang pertama, menerapkan merit system dalam pelaksanaan manajemen ASN sebagai langkah preventif atas tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengawasan dan pembinaan SDM. Dengan begitu, seleksi jabatan dan pembinaan SDM dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, dan jujur. Kemudian yang ketiga, memberikan tindak pidana yang seberat-beratnya untuk memberi efek jerah dan pelajaran bagi yang lain. Selanjutnya, kita masuk pada video yang kedua terkait dengan Smart ASN. Selanjutnya, Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai saja. Konten negatif yang muncul karena perkembangan dunia digital tentu menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, golongan, dan kepentingan pribadi. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi untuk kepentingan pribadi, seperti pada contoh video berikut ini. Tes penerimaan CASN tahun 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah jadi sorotan lantaran adanya dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar. Dari hasil penyelidikan BKN dan BSSN, ditemukan indikasi adanya oknum yang mencoba merusak sistem seleksi CASN yang digunakan dalam tes CASN di Buol. Menpan RB Cahyokumolo menjelaskan salah satu kecurangan ini terendus dari adanya oknum yang menginstal perangkat lunak remote access di perangkat komputer untuk peserta SKD. Dari hasil rekaman CCTV, perangkat lunak tersebut dipasang oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Buol bersama dua oknum lainnya pada malam hari. Modus dengan remote access yang dilakukan pada tes CASN ini memungkinkan seseorang yang berada di lokasi berbeda bisa mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes sedang berlangsung.
Kemudian, orang itu akan membantu peserta untuk menjawab dan menyelesaikan soal-soal ujian SKD. Ada banyak perangkat lunak remote access yang bisa ditemukan di internet, seperti Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, Remote Utilities, Chrome Remote Desktop, dan lainnya. Setelah memahami mengenai konsep Smart ASN dan menonton cuplikan video tadi, ada dua pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari cuplikan video tadi jika dikaitkan dengan konsep Smart ASN. Dan yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan yang sama. Baik, itu video yang kedua terkait Smart ASN, dan berikut jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait Smart ASN dari kelompok 2B. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Namun, jika melihat dari video tersebut, beberapa oknum ASN telah menyalahgunakan jabatannya dengan berbuat curang, khususnya pada perekrutan penerimaan ASN dengan menyalahgunakan teknologi remote access untuk melakukan perbuatan curang. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan rekrutmen ASN dan kurangnya profesionalisme dari beberapa oknum ASN. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan tersebut? Yang pertama, menguatkan sinergi antara pihak-pihak terkait dan bekerjasama dengan pakar siber untuk menjaga hak administrasi pada komputer yang akan digunakan oleh peserta, yaitu dengan pemasangan piranti lunak seperti software deep freeze dan vaksin protect yang bisa mengunci setelan komputer dan tidak bisa menambahkan aplikasi apapun. Yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait proses rekrutmen ASN dengan melakukan tindakan audit trail dan pengamatan CCTV live untuk mengidentifikasi kecurangan. Yang ketiga, sebelum tes dimulai, panitia penyelenggara di lokasi memeriksa seluruh perangkat yang akan digunakan. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2B. Sekian dari kami dan terima kasih.